Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal syabab, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Wasikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarakat sabab, ikhwan akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan bagi yang zahir maupun yang batin. Ya, hal pertama yang kita syukuri adalah adanya diri kita, di mana Allah SWT sudah merencanakan kita ada di dunia ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti kita ini penting ya. Masing-masing kita ini penting dengan segala perjalanan hidup kita, terlepas dari bahagia atau tidaknya kita, itu Allah menjadikan kita untuk satu tujuan. Kamu nusjat biadun hakamat sumanta sajat limuntasi. Jadi hidup itu ibarat rajutan atau tenunan yang ditenun oleh tangan yang bijaksana, dan tiap-tiap makhluk itu akan menempati rajutan itu dengan sempurna, tidak akan terlepas darinya. Jadi tiap kita ini bagian dari rajutan atau tenunan alam semesta. Yang kedua, salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang melalui perantaraan beliau iman dan Islam sampai kepada kita. Bahkan manusia diturunkan ke bumi karena beliau akan dilahirkan di dunia. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, beliau salawat maharnya ketika menikahi istri Hawa, maharnya adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Ikhwan hawasyar sabab rahmakumullah, kajian kita tafsir. Ini tabarukan, kita mulai dari kitab tafsir. Itu sebenarnya tema yang cukup rumit nggih. Tema yang cukup jelimet begitu ya. Bukan jelimet, tapi memang maksudnya perlu perhatian lebih. Tapi kita ambil tabarukan karena dengan niat kami ya, anak sendiri juga pertama menaruh ta'zim pada Al-Quranul Karim. Jadi sebelum kajian yang lain, sengaja kami mulai dengan tafsir. Kita mulai dari Al-Quran dulu, dengan harapan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kalamullah gitu ya. Kita mulai dari kalamullah, kekasih satu-satunya yang sejati gitu ya. Langsung tidak usah kita berpanjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah anak akan pilihkan mana yang mudah dicerna, mana yang mudah dicerna dan lebih mudah dipraktekkan begitu. Lebih-lebih nanti ada faedahnya bagi kita gitu. Bukan hanya pemahaman saja insya Allah. Jadi anak akan ambil dari beberapa kitab tafsir yang paling klasik ya, yang paling salaf itu tafsir At-Tabari dulu ya. Tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi, nanti ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir yang satunya lagi Mafatihul Ghaib Ar-Razi dan sebagainya. Nanti mana yang lebih mudah dipahami penjelasan beliau, kita ambil di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bacakan doa. Kita bacakan doa untuk para mufassirin kita ya, para mufassirin rahimahumullah yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di makom yang mulia atas jasa-jasa beliau tentunya, dan mudah-mudahan keberkahan dari mereka tidak terhalangi dari diri kita, dan apa yang beliau tuliskan itu menjadi kemuliaan di sisi mereka dan menjadi keberkahan dan manfaat bagi kita fiddar ini, di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bil ummihi fiddar dan amin. Qala al-mufassirun, yang pertama tafsir At-Tabari. Apa kata beliau? Al-qaul fi qaulihi bismi. Nah, beliau menjelaskan kata-kata bismi. Ba dengan ismun ya. Ba itu dengan, artinya kan ismun itu nama. Nah, beliau akan menjelaskan beberapa kalam tentang kalimat ini. Qala Abu Ja'far, kata beliau, berkata Abu Ja'far sahabat, innallaha ta'ala zakarahu, innallaha ta'ala zikruhu alaku
Sesungguhnya Allah SWT yang maha tinggi penyebutannya, qadasat yang maha suci, qadasat asma'uhu, dan Allah yang maha suci namanya gitu. Jadi beliau mulai memuji dari Allah SWT ya. Jadi Allah itu ta'ala zikruhu, sangat mulia penyebutannya. Jadi kita menyebut Allah itu mulia, wa taqaddasat asma'uhu, dan suci nama-namanya, kudusnya. Apa yang Allah lakukan? Adaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kata bismi itu, di awal surat Fatihah itu beliau Allah gitu ya. Allah mendidik. Adaba ini apa namanya? Mendidik adab nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ajarkan kepada Nabi Muhammad dengan kata bismi itu, bismillah begitu ya. Bita'limihi taqdima zikri asma'ihi. Allah mengajarkan kepada nabinya, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan apa? Zikra asma'ihi. Jadi Allah ngajari Nabi Muhammad untuk mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala, al-husna, yang baik. Asmaul husna sudah begitu, nama Allah yang baik, terpuji, mulia. Amama jami'i af'alihi, di depan semua pekerjaannya. Jadi Allah lagi ngajarin nih. Dengan surat awal surat Fatihah itu Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad supaya memulai segala aktivitas begitu ya, ibadah, perbuatan beliau dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Jadi mulai dari Allah dulu gitu. Soalnya karena tanpa Allah tidak akan terjadi. Ingat dulu asal usul dari segala yang ada gitu. Jadi apa yang ada, asbabnya adalah adanya Allah SWT. Wa taqaddama ilaihi bi wasfihi biha. Dan Allah memulainya dengan menyebutkan sifatnya. Qabla jami'u muhimmatihi. Jadi memulai di sini bismillah dengan nama Allah dulu. Yang lain-lain itu nanti. Qabla jami'u muhimmatihi, sebelum yang lain-lainnya. Jadi Allah itu dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah dalam segala aktivitas beliau itu banyak perkara penting. Bahkan setiap gerak-gerik Rasulullah SAW itu penting. Tapi itu semua dimulai dengan wasfullah, dengan menyifati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita mulai dari mensifati sifat Allah itu kasih sayang. Dari apapun yang penting menyifati Allah dulu begitu. Allah mengajarkan Rasulullah SAW seperti itu. Wa ja'ala ma adabahu min zalika wa alamahu iyah minhu jami' khalqi sunnatan yastannuna biha, dan menjadikan apa yang Allah ajarkan itu, dan dia ajarkan maksudnya yang sudah diajarin sama Allah ke Nabi Muhammad SAW itu dia jadikan li jami'i khalqi, malah untuk seluruh makhluk, malah katanya beliau di sini ya. Al-Imam At-Tabari mengatakan li jami'i khalqi, bukan hanya ini ya, bukan hanya umat manusia, tapi jami'i khalqihi. Sunnatan yastannuna biha, menjadi sunnah, jalan artinya, menjadi sunnah yang mereka jalani. Sunnah itu bisa berarti jalan, maksudnya itu jalan hidup kita sebagai muslim. Jadi setelah diajarkan kepada Nabi Muhammad, diajarkan kepada seluruh makhluk. Wasabilan yattabi'unahu 'alaiha, dan menjadi jalan yang diikuti. Setelah diajarkan kepada Nabi Muhammad, itu juga diajarkan kepada umatnya, kepada makhluknya yang lain, yang jadikan jalan yang diikuti begitu ya. Terus apa kata beliau di sini? Fabihi ittitah wa awailu mantiqihim. Itu nanti dijadikan awal dari ucapannya bismillahirrahmanirrahim, baru ngomong yang lain gitu ya. Wasuduri rasailihim wa kutubihim wa hajatihim, dan dalam hal mengajukan mengirim surat mereka dan kitab-kitab mereka, tulisan mereka, dan hajat-hajat mereka. Jadi sudah jadi sunnah bahwa kita kalau ngomong baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Terus itu juga nanti dipakai dalam hal surat menyurat. Di masa Rasulullah SAW itu bismillah itu sudah menjadi tradisi, dijadikan tradisi menulis basmalah sebelum memulai menulis surat, dan sebelum isi suratnya itu, jadi surat itu ditulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru menuliskan tujuan di dalam surat tersebut. Wa kutubihim, di kitab-kitab juga para ulama itu sudah jadi tradisi, pasti ada basmalah wa hajatihim.
Nah, segala hajatnya. Al-Imam Al-Qurtubi, apa kata beliau tentang basmalah ini? Bismillah. Qala fasir rahimahullah taala, tabaraka taala wa nafa'ana bihi bidarin amin. Al-kalam fil basmalah wa fiha sab'un wa isruna mas'alatan. Kata beliau di situ dalam hal basmalah ini ada 27 masalah. Banyak sekali nih. Ini bisa 1 bulan lebih ya kita bahas. Yang penting kita ambil barokahnya. Selesai tidak selesai, tidak mungkin juga selesai 30 juz. Tapi kita ambilkan apa-apa yang penting saja insyaallah dengan izin dan petunjuk dari Allah Taala. Qauluhu ta'ala al-awalu qala ulama. Al-ula, masalah pertama. Qala ulama berkata, kata beliau Imam Al-Qurtubi, bismillahirrahmanirrahim, qasamun. Jadi bismillah itu adalah sumpah. Sumpah sudah ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu sumpah itu? Qasamun min rabbina adalah sumpah dari Tuhan kita Allah SWT. Anzalahu inda ra'si kulli suratin, yang Allah turunkan, maksudnya di sini ditaruh di situ ya, di setiap awal surat, kepala surat. Ra'si kulli suratin, jadi setiap surat itu diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Yuqsimu li ibadihi, Allah bersumpah dengan itu untuk hambanya. Untuk apa? Kata beliau, inna hadzal ladzi wada'tu lakum, seolah-olah Allah berkata bahwa apa yang aku taruh ini ya ibadi fi hadhihi surah haqqun, bahwa apa yang aku letakkan dalam surat ini, misalnya surat Al-Fatihah. Nah, apa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu terus surat Al-Baqarah, apa yang ada surat Al-Baqarah, dan setiap surat dari Al-Quran itu, apa kata Allah SWT? Hakun, itu adalah kebenaran. Jadi dalam sudut pandang ini beliau menjelaskan Al-Imam Al-Qurtubi itu bahwa bismi itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Aku bersumpah gitu ya, demi nama Tuhan, demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa apa yang setelah ini, setelah basmalah ini adalah hakun, adalah kebenaran. Nah, ini sudut pandang ulama ya. Wa inni ufi lakum bi jami'i ma dammantuhu fi hadhihi surah. Dan aku, kata Allah, dan aku berikan, dan aku datangkan ya, dan aku berikan bagi kalian bi jami'i ma dammantuhu fi hadhihi surah, apa yang ada dalam Al-Qur'an ini. Maksudnya yang tadi itu ya, surat Al-Fatihah terutama ya. Dalam surat Al-Fatihah dan surat-surat lain ini min wa'di wa lutfi wa birri. Jadi di situ aku menyertakan janjiku, wa lutfi kelembutanku, wa birri dan kebaikanku. Jadi Allah bilang demi bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan kemuliaannya, keagungan Allah SWT, bersumpah bahwa apa yang setelah basmalah ini dia adalah kebenaran, termasuk basmalah itu sendiri itulah kebenaran. Dan di situ aku sertakan di setiap ayat-ayat dari Al-Quran itu ada di situ apa? Yang pertama tadi wa'di, di situ ada janjiku, kata Allah. Di situ juga ada kelembutanku, dan yang terakhir di situ ada apa kata beliau ini, birri, ada kebaikanku. Jadi di antara fungsi Al-Qur'an itu adalah di situ ada janji Allah, ada kelembutannya, santunannya ya, kelemah lembutan Allah, dan ada di situ kebaikannya. Masyaallah sahabat rahimakumullah, jadi kesimpulannya dari apa yang Allah wahyukan, yaitu dari kata basmalah itu, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa itu adalah bentuk ta'dib, pengajaran adab, taklim, pengajaran kepada dan pengajaran ilmu kepada siapa? Dari Allah kepada Muhammad SAW, dan kemudian diajarkan pula kepada seluruh makhluknya untuk diikuti. Bahwa apa intinya? Bahwa sebelum kita memulai bicara, melakukan apapun, itu dimulai dengan menyebut nama Allah SWT dan menyifatinya. Menyifati Allah Maha Agung, Maha Kasih Sayang. Yang pertama kan dalam basmalah itu yang pertama. Yang kedua di situ adalah bentuk sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sudut pandang dari Imam Qurtubi, beliau menyebutkan 27 masalah tentang ini. Yang pertama itu bahwa itu bentuk sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala, demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apa yang aku akan turunkan, apa yang aku katakan setelah ini adalah kebenaran, itu kata Allah, kebenaran. Dan di situ ada janjiku, ada kelembutanku, dan ada kebaikanku di dalam apa yang akan Rasul sampaikan. Itu ya, dua itu dulu. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi di minggu depan insyaallah, atau
berikutnya nanti mungkin fikih. Mudah-mudahan Allah memberikan tidak menghijab ya, tidak menghijab keberkahan, tidak menghijab ilmu dari kita, walaupun kita banyak dosa nih. Mungkin di antara kita banyak mungkin masih belum ikhlas, belum berikhlasnya, tapi semoga Allah memasukkan ilmu itu dulu dalam hati kita ya. Seperti kata doa, apa katanya? Allahumma la tahrimna khairu ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, janganlah haramkan untukku kebaikan-kebaikan lantaran kebaikan-kebaikan. Allah malah tahrimna khair ma indaka. Allah, janganlah engkau haramkan bagiku kebaikan dari sisimu. 5 indaka lisari ma indana, lantaran keburukan yang ada di diri kita. Jadi kita berharap Allah itu tidak mencegah kita, tidak mencegah kita untuk mendapatkan kebaikan termasuk ilmu, lantaran keburukan yang ada dari kita. Jadi kita meminta Allah memaafkan keburukan kita walaupun kita belum soleh. Kita berharap Allah tetap memberikan kebaikannya termasuk ilmu ya, mudah-mudahan. Jadi anak akhiri kalam penyampaian materi ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.